Salam saudara, minggu lalu kita membahas perihal benih yang ditanam. Perlu kita tahu, untuk menanam benih kita perlu memakai media tanah. Yesus memberikan penjelasan jenis tanah rohani di mana harusnya firman itu tertanam. Mari kita lihat dalam Matius pasal 13 yang pertama, benih tertanam di tanah di pinggir jalan. Matius pasal 13 dikatakan bahwa waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Artinya, setiap orang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Yang kedua, tanah berbatu. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang kelima, artinya benih yang ditabur di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan sukacita. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan atau proses Tuhan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kita tidak akan bertumbuh kalau hati kita keras seperti batu. Yang ketiga, semak duri. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya, orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan yang keempat, tanah yang baik. Matius 13 ayat yang ke-8 dikatakan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Artinya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang sampai 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara, setelah benih itu tertanam, langkah selanjutnya adalah bertumbuh berakar. Ingatlah, pohon apapun pasti tumbuh berakar dulu. Itulah siklus pasti apapun pohonnya. Demikian kehidupan kita dan iman saudara. Dalam Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, benih gandum itu harus mati, karena jika tidak mati, maka tidak akan menghasilkan banyak buah, saudara. Pohon apapun tidak bisa bertahan tanpa akar. Angin bertiup, pohon melambai-lambai ke sana kemari, tetapi tetap bisa bertahan karena ditopang oleh akarnya. Mari kita lihat fungsi akar. Yang pertama adalah meresap sari makanan di dalam tanah. Yang kedua, membuat batang pohon itu kuat dan kokoh, tidak mudah terombang-ambing. Semakin dalam akarnya, semakin kokoh ke atas. Kristen yang tidak berakar, cirinya adalah layu sebelum berkembang. Karena apa, saudara? Tidak berakar. Tetapi murid yang ditanam dan berakar akan selalu segar di apapun musim kehidupannya. Mengapa tidak berakar? Karena ada batu di bawahnya. Yesus sanggup mengubah hidup kita. Saudara perhatikan bahwa akar adalah bagian tanaman yang ada di dalam tanah, tidak selalu kelihatan, tetapi fungsinya sangat vital. Akar harus tetap tertanam di dalam tanah tanpa berpindah-pindah. Hendaklah kita semua berakar di dalam Dia, dibangun di atasnya, dan bertambah teguh. Yang tidak berakar di dalam gereja nyanyinya mantap, saudara, tapi di luar gereja lemas terkapar. Jadi definisi fungsi akar yang dimaksud adalah yang pertama, bahwa seperti fungsinya akar itu, akar menyerap sari makanan di dalam tanah, yang berarti kita dapat definisikan mempunyai kesukaan, yaitu membaca dan mencintai firman Tuhan. Seperti betapa Daud sangat haus dan mencintai firman Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 159 dikatakan, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu ya Tuhan, hiduplah aku sesuai dengan kasih setiamu. Jadi jelas saat saudara tidak mencintai firman Tuhan, mana mungkin kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, fungsi akar itu menopang pohon. Artinya kita akan berdiri kuat dan kokoh. Sebagaimana Daud berakar kuat di dalam firman Tuhan. Sekalipun masalah silih berganti menghimpit kehidupan Daud. Tapi penting untuk kita ketahui bahwa Daud sangat mencintai firman Tuhan. Tidak luntur sedikit pun. Bahkan cinta Daud dan emosional Daud kepada Tuhan sangat tinggi. Meskipun ada masalah dengan Saul, bahkan kehidupan persoalan keluarganya. Dikatakan dalam Mazmur pasal pertama ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi
yang kesukanya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, betapa dahsyatnya, luar biasa saudara. Demikian firman Tuhan. Saat ini belum terlambat. Sebelum menjadi layu dan dibakar, serap sehari-hari makanan firman Tuhan dan hidupkan kerohanian kita dengan lebih banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya mau katakan saudara, waktu kita berakar, ada buah yang dahsyat. Di dalam Mazmur pasal 4 ayat 3 dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Katakan haleluya. Saudara, sebenarnya ada sebuah pujian yang Tuhan berikan kepada saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan membuat saudara berhasil. Haleluya. Mari saudara berdoa dan berakar kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saat ini kita sedang melewati badai corona sedang terjadi, waktu saudara berakar kuat dalam Tuhan, saya telah percaya engkau seperti pohon yang kuat, tidak mudah terombang-ambingkan, dan apapun penyakit tidak akan pernah masuk dalam kemahmu. Percaya. Mari yang percaya angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi yang sakit hari ini Bapa, pegang bagi yang sakit, dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, bahkan Tuhan memberikan terobosan-terobosan yang dahsyat dalam kehidupannya. Kita akan diberi kekuatan yang dahsyat untuk melewati di mana badai epidemi corona sekalipun terjadi, Tuhan tetap lebih berkuasa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin.